kita langsung akan menuju ke narasumber saya sambil menunggu juga yang ada di ujung telepon ya. Nah, Bang Haji Lulung, Anda mengatakan lewat beberapa media begitu, mengatakan bahwa saya prihatin atas penangkapan rekan Sanusi. Saya ingin tanya dulu, mungkin teman-teman di DPRD pada mayoritasnya itu seperti apa? Iya, saya baru tahu sore kemarin, sekitar jam 19, waktu Indonesia bagian Barat. Saya merasa kaget saja kan, kemudian merasa prihatin paginya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang pembahasan Raperda zonasi dan Raperda reklamasi itu sudah dianggap selesai. Oleh karenanya memang tinggal paripurna saja. Paripurnanya memang tidak korum. Karena kenapa? Karena teman-teman melihat ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bila mana pemerintah membuat kebijakan, masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek. Artinya bila mana ada kebijakan yang merupakan surat keputusan gubernur tentang proyek reklamasi Blok E itu, ya masyarakat harus diikut sertakan, harus diskusikan. Nah, dari itulah masing-masing teman-teman di fraksi itu kontroversi terhadap persoalan. Kontroversi artinya terbelah? Iya, kontroversi. Ada 3 partai ya, terutama fraksi saya, fraksi Partai Persatuan Bangunan, fraksi Golongan Karya dan fraksi Demokrat, kemudian yang pecah. Enggak, dipecah nih. Pecah. Ya, PDIP juga pecah ya. Jadi masih beranggapan ini belum bisa dilakukan karena tidak lagi cuma berdasarkan surat keputusan. Surat keputusan tadi katakan bahwa itu adalah merupakan kebijakan pemerintah dan kemudian ini ya masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek tadi. Baik, Bang Haji, ketika kemudian Bang Sanusi dianggap atau diduga menerima suap begitu ya, karena sudah operasi tangkap tangan. Nah, sebenarnya di mana sih celahnya, Bang Haji, kalau memang ini masih belum ibaratnya quorum begitu ya, tidak kemudian satu suara, di mana sih sebenarnya celahnya Bang Sanusi ini yang Anda perkirakan mungkin? Iya, saya hampir tidak mengerti ya. Saya hampir tidak mengerti. Memang Pak Sanusi kan di alat kelengkapan di Ketua Komisi D. Ada Ketua Komisi D. Oleh karenanya saya tidak habis pikir kenapa Pak Sanusi bisa bertemu dengan cara-cara sendiri, dengan barangkali ya, ini masih dugaan kan, cara-cara sendiri, terus ngelobi-lobi sendiri kepada yang bersangkutan, yang mempunyai pekerjaan di sana, kemudian ketangkep-tangan. Nah, ini nanti kita serahkan persoalan ini kepada penegak hukum, agar penegak hukum ini bisa menyelidiki dan menyidik apa sebenarnya permasalahan yang sehingga Pak Sanusi ditangkap OTT oleh KPK. Baik, sebelum kita ke Mas Hanta Yuda ya, kita dengarkan dulu apa kata dari Wakil Ketua DPRD M. Taufik yang juga kakak dari M. Sanusi ya, pada saat pasca penetapan dan juga penangkapan. Memang ada komitmen Pak Prabowo yang tunjukkan untuk turut melakukan pemberantasan korupsi. Karenanya kita akan melepas itu sepenuhnya. Kemudian sesuai dengan mekanisme organisasi, aturan dasar, anggaran dasar dan rumah tangganya, bahwa manakala terbukti, maka kita akan usulkan pemecatan. Kita minta pisahkan perlakuan individu dengan institusi partai. Ya. Pisahkan itu, perlakuan individu dengan institusi partai. Institusi partai kami tegas-tegas mengatakan tidak melindungi orang yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada pendampingan hukum. Nah, menurut saya sebagai ketua disiapkan, tapi partai tidak menyiapkan pendampingan hukum. Itulah bagian dari komitmen partai. Ya, dari sinyal yang diberikan oleh M. Taufik itu Mas Hanta ya, bahwa dirinya mengurus pembelaan hukum dengan keluarga pribadi, artinya tidak sama sekali bersama dengan partai begitu ya. Artinya di sini tadi mengatakan juga kami ya sudah komitmen, kami akan mengurus sendiri, menggunakan pembelaan hukum sendiri. Tapi ketika kemudian ini terjadi, Mas Hanta, analisa awal seperti apa? Ya, pasti publik begini, fenomena ini kan bukan fenomena pertama. Betul. Kerap terjadi di hampir semua partai. Yang akan dibaca oleh publik tentu adalah
respons dari partai itu seperti apa. Betul. Dan itu akan menentukan seperti apa babaknya, apakah panjang atau pendek atau akan segera tuntas sebagainya. Kalau misalnya partai punya sikap, komitmen yang tegas mengatakan bahwa ya kalau tadi memberi bantuan hukum bukan partai, tapi partai ada sikap tegas misalnya pemecatan, secara langsung, ya? secara langsung atau diminta mengundurkan diri sebagainya, berarti itu clear, ada komitmen dari partai. Kalau indikasinya memang korupsi semacam ini tidak ada kaitan dengan partai, kecuali ada kaitan dengan partai, itu akan panjang. Tapi tergantung partainya. Kalau partainya kemudian ini membuat panjang, ini tergantung sikap partainya. Kalau partainya kemudian mengatakan ini ada konspirasi politik, ini ada itu kan semakin panjang nantinya. Tapi kalau partai mengatakan apapun apa yang dilakukan oleh kadernya, partai tetap tegas menyerahkan kepada KPK, menurut saya akan cepat tuntas ya paling tidak. Dan bisa sebaliknya akan memberikan disinsentif elektoral bagi partai, tapi bisa sebaliknya kalau partai itu bisa mengirimkan pesan kepada publik tentang sikapnya terhadap hal-hal seperti ini. Yang dengan ketegasan yang jelas begitu dari pada saat itu terjadi. Iya, seperti apa. Jadi harus clear. Harus clear. Selain memang partai tidak ada kaitan dengan kasus per kasus itu. Baik, Mas Hanta, Bang Haji Lulung, kita akan lanjutkan. Kalau memang ini mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Laude ya, sebagai pimpinan KPK, bahwa ini adalah grand corruption. Artinya tidak hanya, kalau tadi Bang Haji bilang, saya juga bingung kok ngurus sendiri, ketemu dengan presi sendiri. Kalau memang Pak Laude bisa mengatakan atau berasumsi adalah grand corruption, kira-kira pihak-pihak mana sajakah yang bisa saja begitu terlibat? Terlibat bukan berarti bersalah. Iya, masih bersama di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lihat dulu bagaimana biodata dari Muhammad Sanusi, anggota DPRD yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan sejauh ini ada informasi juga bahwa Presidir yang juga ikut terlibat di dalam kasus ini juga sudah menyerahkan diri. Ini profilnya ya. Karir yang berjalan termasuk menjadi Ketua Komisi D ya, Bang Haji ya, Ketua Fraksi Gerindra dan juga Bendahara DPD. Karir Ketua Bidang Politik di KMP DKI Jakarta dan Sekretaris PKP Jakarta Utara. Jadi pengalaman dalam bidang politik, Mas Hanta, kalau yang Anda rasakan atas nama Muhammad Sanusi ini seperti apa? Sedang naikkah atau mungkin bagaimana yang Anda lihat konsultasinya? Tentu sedang naik ya kalau kita baca profilnya itu di PKP partai sebelumnya, kemudian sekarang di Ketua Komisi. Menurut saya ya naik ya, meskipun nanti klimaks dengan peristiwa ini. Ya, tetapi yang perlu didalami tadi yang Balkis katakan, menurut saya political corruption seperti ini biasanya tidak melibatkan satu lokus. Ini grand corruption bahasanya. Apalagi grand corruption. Pasti kita ingin tuntas biar untuk perbaikan negeri tidak menguap, tidak saling sandera dan seterusnya. Artinya lokus yang saya maksud itu paling tidak kalau political corruption itu satu, ada lokus, ini kan legislatif yang kita bicara. Kemudian ada pihak korporasi yang kemudian sudah menyerahkan diri. Dan lokus ketiga biasanya eksekutif. Itu ada kaitannya kebijakan, apalagi raperda itu kan harus ada kesepakatan dari berbagai macam eksekutif dan legislatif. Nah, jadi menurut saya memang ini momentum ya, seleksi kalau dikaitkan dengan Pilkada DKI ya mungkin bagian dari proses ke sana. Mudah-mudahan ini proses seleksi, tanda petik seleksi alam sebenarnya yang dilakukan melalui proses hukum di KPK. Jadi sudah benar ya Pak Laude bilang grand corruption, karena memang tidak mungkin nih kayaknya hanya tergantung ujungnya segelintir nanti. orang. Iya, gitu ya? Tergantung ujungnya. Jangan sampai nanti kita lihat selanjutnya. Tentu kita kasih memberi dukungan kepada KPK. Ujungnya seperti apa? Kalau ke grand corruption berarti pasti akan ada hal yang lebih besar. Gitu. Baik. Kalau kita baca beberapa komentar ya, Bang Haji, juga dari beberapa pihak, tokoh-tokoh juga ya. Mungkin kalau dari Bang Haji tadi kata yang dikatakan juga prihatin dan juga kaget. Ketua DPRD juga kaget karena baru tahu Pak Prasetyo Edy ya. Lalu kemudian Pak Wagub juga mengatakan bagus itu sekalian bersih-bersih semuanya dan paling bagus bersih-bersih dari atas. Itu menurut Pak Wagub ya. Pak Ahok juga sudah berkomentar tentang sedikit kehidupan dari Sanusi yang dikabarkan hidupnya mewah. Dikatakan Pak Ahok seperti itu. Nah, kita juga akan mendengarkan nih kira-kira komentar dari Bang Ruhut Sitompul yang pokoknya pas saya buka ini udah ada komentarnya aja di dunia media sosial ya. Bang Ruhut, Anda sudah berkomentar soal kasus ini. Bang Ruhut, selamat malam. Sedang ada di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa yang Anda katakan di media soal kasus Sanusi ini? Apa sih sebenarnya persepsi Anda soal itu? Silakan. Selamat malam, Balkis. Malam, Bang Ruhut. Pihak TV One dan sahabat-sahabat saya, Lulung dan Hanta Yuda. Jadi saya hanya mengatakan, jangan kita
pintar menunjuk hidung orang lain sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri. Dan saya mohon, ini kerja daripada KPK, kebetulan produk saya salah satu dari Komisi 3, mereka mitra kami, saya acung jempol kepada Pak Agus, Ibu Basaria Panjaitan, Pak Alex, Pak Saud Situmorang, dan Pak Laude. Jadi ini tidak ada politiknya. Kok lucu mengkait-kaitkan dengan politik? Karena itu saya ingatkan, jangan main api, nanti terbakar. Oke, Bang Ruhut, ini kan bukan pertama kalinya ya, anggota DPRD, anggota DPR, bahkan mungkin penegak hukum sekalipun ya yang terjerat kasus korupsi, mau itu gratifikasi, suap, dan lain-lainnya. Sepertinya memang ada yang salah, dan apalagi kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Laude ya, grand corruption. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman dulu soal grand corruption. Apa yang bisa Bang Ruhut sampaikan soal grand corruption yang terjadi di DPRD? Atau mungkin pada di Indonesia saat ini? Yang dibilang Pak Laude itu benar, ya, grand corruption. Supaya kita tidak kena hal ini, kan saya selalu mengingatkan, ya, berjalanlah di jalan hukum. Selama dia berjalan di jalan hukum, kita tidak masuk dalam lingkaran itu. Karena itu saya mohon, bersyukur kita jadi wakil rakyat, sama DPR RI, sama DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, ya. Kita wakil rakyat miskin karena ulah para koruptor. Janganlah, ya. Yang lain-lain jangan ketawa dulu, kalian karena belum ketangkap, ya. Karena itu apa yang dibilang Pak Laude, waspada, waspadalah. Tapi lebih baik seperti yang saya tekankan, jangan main api, nanti terbakar. Oke, Bang Lulu mau punya obrolan sama Bang Ruhut, silakan loh Bang Lulu, silakan. Ya, Bang Ruhut ini senior saya banyak belajar dengan beliau. Dia pernah katakan sama saya pada kasus UPS tempo lalu, waktu lalu. Ya. Dia katakan, Dinda jalanlah kalau Dinda tidak bersalah. Dia juga pernah menghubungi beberapa kawan di Baresim. Ya. Beliau mengatakan ya Haji Lulung itu orang baik. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang. Haji Lulung. Ya. Artinya begini, saya setuju dengan Abang, jangan bermain api. Saya melihat memang ada persoalan yang substansinya bukan saja pada persoalan Pak Sanusi. Ini adalah persoalan bersama-sama di dalam rangka untuk merealisasi sebuah proyek raksasa, katakanlah di Blok G, dengan surat keputusan Pak Gubernur DKI Jakarta. Kemudian ada usulan tentang raperda zonasi dan reklamasi. Usulan itu dari pemerintah daerah dan dibahas oleh kita. Memang ada waktu-waktu yang menghabiskan waktu, menguras tenaga, bahkan dari beberapa fraksi, terutama fraksi kami, fraksi Golkar dan fraksi Demokrat, ini menolak soal reklamasi. Kemudian raperda ini tidak lagi cepat diparipurnakan. Ini yang menjadi persoalan saling kejar-mengejar, ya, saling kejar-mengejar. Biarkanlah saya katakan ini, saya setuju itu tadi ada sebuah grand corruption tadi, ya. Biar kita serahkan kepada penegak hukum, tidak saja berhenti di Sanusi barangkali. Dan alhamdulillah tadi ada kesadaran yang tumbuh dari sahabat saya Arisman tadi. Dia menyerahkan diri, dan dari Arisman ini apa keterangannya? Apakah memang saudara Sanusi atas nama sendiri tadi yang dikatakan oleh saudara Taufik kakaknya? Apakah memang ini menyangkut persoalan kedewanan? Kalau menyangkut persoalan kedewanan, saya katakan kalau fraksi saya, fraksi Demokrat, fraksi Golkar memang tidak sependapat soal itu. Nah, kalau itu ada persoalan kedewanan, saya pikir ya kita lihat saja nanti penegakan hukum apa yang akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Bang Ruhut. Bang Ruhut, mungkin kalau bisa disederhanakan, ini kan intinya berangkat dari sebuah kesempatan yang namanya ada proyek raksasa, lalu kemudian butuh keputusan yang quorum, artinya banyak celah di sana. Bang Ruhut, ada pesan apa sebagai politisi senior yang melihat celah ini banyak sekali di gedung Dewan, baik DPR, DPRD, dan yang lain-lain? Silahkan, Bang Ruhut. Iya, pengalaman saya berapa periode di Senayan, saya mohon kepada semua kita yang dipercaya rakyat menjadi wakil rakyat, ya, jangan manakala sebelum kita mendapat kesempatan, kita seperti orang yang paling suci.
habis orang kita sikat semua. Tetapi manakala kita dapat kesempatan mulai hati kita goyah, saya mohon janganlah. 10 jari saya memohon kepada seluruh sahabat-sahabat saya dari tingkat pusat sampai kabupaten kota, tolong jangan. Karena ingat, rakyat miskin karena ulah koruptor, dan saya acung jempol kepada 5 komisioner mitra saya, dan tetap fraksi saya safe KPK. Baik, intinya katakan tidak pada korupsi begitu Bang Ruhut ya? Kita sepakat soal itu ya? Itu jelas. Baik. Bang Ruhut Sitompul, politisi senior Partai Demokrat, terima kasih Bang Ruhut. Kita lihat bagaimana semangat Anda ini sudah pakai topi baret nih Mas Hanta ya. Mestinya agak lebih galak lagi kita. Terima kasih Bang Ruhut, selamat malam. Selamat bekerja lagi dalam pembinaan kader-kader ya. Terima kasih. Selamat malam. Kita akan sambung lagi pada Indonesia Malam dengan Mas Hanta. Nanti kita akan bicarakan lagi soal grand corruption karena ini tidak main-main ya, menyangkut sebuah proyek besar juga. Saya mengutip apa kata Bang Haji Dulung ya. Kalau memang kita melihat sosok Bang Sanusi ini kan juga nggak asing untuk media, begitu kan, Abang Ulung, dan bisa lihat juga dari cara berbicara mungkin smart, percaya diri dan lain-lain. Tapi Anda harap-harap cemas tidak sih seorang Sanusi saja bisa masuk ke dalam ini gitu? Apalagi yang lain misalnya? Ya, memang kan ini dari niat masing-masing teman-teman dalam bekerja. Mereka punya komitmen nggak terhadap sumpah mereka pada waktu itu. Kemudian ini pekerjaan sesungguhnya bukan pekerjaan kedewanan. Kan ada saja barangkali secara individu dia secara kebetulan ketua kelengkapan dewan, jadi ketua komisi yang punya kompetensi dengan persoalan reklamasi. Ini kan bisa saja mereka sendiri kemudian. Tapi kan memang di dalam kedewanan juga belum beres kan, masih ada perbedaan. Maka dari itu. Artinya itu adalah belum sesuatu yang pasti gitu. Makanya dari itu saya katakan ini kan tergantung kepribadian teman-teman. Apakah teman-teman melihat secara makro, secara universal dalam persoalan pembahasan ini? Karena memang pembahasan ini tertunda-tunda hanya dari itu saja, dari paripurna saja. Jadi secara keseluruhan hasil raperda di Balegda itu tentang zonasi dan reklamasi sudah selesai. Jadi ini tentang itu saja, tentang apa? Nah, ini berkali-kali. Karena ini berkali-kali barangkali ini menjadi perhatian. Saya sudah ingatkan kepada teman-teman, terutama orang-orang yang bersangkutan di balik ini harus hati-hati mencermati ini. Tapi kan tadi dari awal kita bilang ya, ini kan grand corruption kalau mengutip kata Pak Laude. Tapi kalau Bang Haji Lulung tadi memberikan sinyalnya ini bahwa iya grand corruption, tapi kemudian jalannya apa yang dipilih oleh Bang Sanusi ini adalah individu. Ya bisa saja itu secara individu, karena kalau saya lihat uang segitu besar misalkan, ini cuman ini aja ya, perkiraan saya. Berapa sih yang akan didapat kalau dia minta segitu, kemudian anggota baliknya itu hampir misalkan hampir 30 orang lah ya. Berapa dia akan dapat itu? Saya pikir ini memang apa yang dibilang Pak Taufik tadi, ini menyangkut partai atau tidak. Nah, justru Pak Taufik sendiri, kalau saya mendengar tadi, Pak Taufik sendiri itu menilai ini ada artinya ada hal-hal yang bersifat pribadi antara Pak Sanusi dengan Arisman tadi. Dengan perantara Pak Arisman, karena hubungan Pak Sanusi ini hubungan yang memang dari dulu ya, dulu dia memang dulu pekerja properti ya. Jadi Sanusi ini memang sudah sejahtera dulu baru masuk DPRD. Baik, Pak. Saya juga yang agak sedikit lucu adalah kemudian bahkan dalam suap pun kita sudah membagi-bagi. Kalau jumlah yang segini kira-kira bisa dibagi berapa orang gitu ya, Mas Hanta. Ini agak oke. Tapi kita dengarkan dulu Mas Hanta, tolong baca gestur ini karena kemudian kita lihat Pak Basuki Cahayapurnama juga memberikan responnya terhadap penangkapan M. Sanusi ya. Kita dengarkan dulu Pak Gubernur DKI Jakarta. Dia hidupnya mewah aja, jam tangannya miliaran. Saya kalau ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Nggak tahu, kamu tadi cek di KPK lah. Sekarang makanya saya dari dulu konsisten bilang, kalau mau jadi pejabat harus lapor LHKPN. Ya kan, kalau kamu lapor LHKPN, terus buktikan pajak yang kamu bayar berapa, baru kamu bisa pantas ngomong teriak-teriak. Itu yang saya bilang kan, ya kamu cek aja.
Tweet Dubes RI untuk Jepang, Yusron Iza Mahendra itu pun mendapat kecaman dari sejumlah pihak kalangan, termasuk anggota Komisi 1 DPR. Yang pertama adalah dari Tantowi Yahya. Tantowi menyatakan, Dubes tidak boleh bermain di arena politik praktis, tidak boleh menunjukkan keberpihakan ke satu calon dalam kontestasi politik. Selanjutnya dari Charles Honoris. Seorang dubes adalah perwakilan negara di negara sahabat, bahkan sebagai simbol NKRI di negara tersebut. Dubes Yusron tidak mencerminkan kebinekaan yang merupakan salah satu pilar dari bangsa ini. Masih dari Komisi 1 DPR ada Supyadin Aris Saputra. Apa yang dilakukan oleh Pak Yusron secara etika tidak baik. Seharusnya Pak Yusron tidak mencampuri hal-hal yang di luar tugas Dubes. Terakhir dari Dimyati Natakusuma, saya akan ingatkan ke Pak Yusron, sudahlah tidak usah menyerang personal seperti itu, komunikasi by phone kan bisa. Isi pesan yang dinilai rasis dalam laman sosial media milik adik calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra, yaitu Yusron Iza Mahendra dinilai tidak pantas. Pasalnya dalam laman Twitter, Yusron itu menuliskan bahwa pesan terkait rasisme etnis Tionghoa di Indonesia. Saya tidak spesifik kepada apa yang disampaikan ya, tapi intinya buat saya, isu rasial itu tidak boleh. Itu tidak baik di dalam konteks demokrasi kita. Saya kira kalau kita mau bersaing, bersainglah dengan sesuatu yang sifatnya kinerja ya, bukan dengan sesuatu yang sifatnya primordialisme. Ya, itu primordialisme saya kira kita tinggalkan, kita mari bersaing dengan cara-cara yang ya basisnya kinerja, program dan sebagainya. Menanggapi kicauan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Yusron Iza Mahendra di akun Twitternya yang bernada rasial terhadap Basuki Cahayapurnama, pihak Kementerian Luar Negeri sudah mengingatkan kepada para kepala perwakilan termasuk Duta Besar untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar masyarakat sebaiknya menghindari pernyataan yang bersifat rasial. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata mengatakan seharusnya para kepala perwakilan Indonesia, baik Dubes maupun Konsulat Jenderal di luar negeri, untuk fokus kepada tugasnya dan tidak mengurusi masalah lain. Pihak Kemenlu sendiri belum mengambil keputusan langkah apa yang akan diambil terkait tulisan Yusron Iza Mahendra di akun Twitternya. Ya, ini yang kembali saya bilang kan bahwa mereka harusnya fokus kepada isu-isu yang telah diberikan oleh pemerintah kepada tugasnya di posnya tersebut. Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanggapi santernya isu SARA jelang Pilkada Jakarta. Menurut Lukman, sebaiknya masyarakat menghindarinya karena Indonesia adalah negara dengan multi etnis, agama, dan budaya. Sebelumnya melalui akun Twitter, Yusron Iza Mahendra yang juga adik kandung dari bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra mengatakan jika gaya kepemimpinan Ahok terlalu arogan. Tulisan Yusron juga menyinggung etnis tertentu yang dianggap sebagai kalimat rasial. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menganggap Yusron Iza Mahendra sebagai orang yang rasis dan menjatuhkan kredibilitas Ahok dalam pencalonan pilkada mendatang. Makin banyak calon, orang Jakarta makin untung. Asal dengarnya program ya, bukan dengerin nakut-nakutin. Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lo, kasihan lo, turunan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar gitu loh, itu rasis. Ya enggak, apalagi Dubes di Jepang lagi ngomong, adiknya Yusril pakai nasihat begini, ini bahaya, ini negara bahaya. Kemarin saya udah bilang sama orang-orang yang bilangin Bu Retno tuh Menlu, kalau kamu punya Dubes kayak gini, waduh ini bukan Indonesia. Lain kali jangan taruh lagi orang pengen rubah sila pertama Pancasila. Ahok mempersilahkan siapa saja untuk mencalonkan diri dalam Pilgub mendatang, asal dengan cara dan jalan yang baik, bukan dengan menyebar kebencian dan diskriminasi. Tim Liputan, Berita 1.
pusaran korupsi. Seperti kita ketahui sebelumnya dan juga gencar di pemberitaan Metro TV terkait OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Kamis malam kemarin, di mana anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi ditangkap penyidik KPK pada Jumat kemarin dini hari, di mana akhirnya DPP Gerindra angkat bicara mengenai kabar OTT KPK terhadap kadernya M. Sanusi. Nah, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan jika terindikasi korupsi maka tindakan tegas partai tentunya akan diambil. Kita akan lihat dulu beberapa headline pemberitaan terkait OTT anggota DPRD DKI, yang dimana KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti begitu, dan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi ini tentunya ikut ditangkap dalam OTT yang dilakukan KPK hari Jumat malam kemarin. Dan kita lihat dulu juga respon dari para netizen. Iya, kita lihat respon dari para netizen. Vanessa sih, ini si MS belum jadi nyalonin diri Gubernur DKI, udah kena OTT KPK. Malu sama omongan keluar-keluar syariah Islam di Jakarta, tapi situ korupsi. Oke, terima kasih Vanessa. Lalu juga ada Rustam Ibrahim. Ahok tidak perlu kasih komentar apapun soal penangkapan anggota DPRD DKI Sanusi. Fokus kinerja dan elektabilitas akan semakin meningkat. Lalu kita akan lihat juga respon-respon lainnya dari para netizen dari @WJB. Menunggu respon dari M. Taufik kakaknya Sanusi soal penangkapan adiknya oleh KPK. Masih sok gagah apa enggak? Oh astaga, sok gagah sebutannya. Kantor kakak Sanusi M. Taufik DKI juga disegel KPK. Besar kemungkinan akan diumumkan sebagai tersangka juga hari ini. Kalau kita melihat tren yang selalu dilakukan KPK, kita mendengar mengenai Jumat Keramat. Nah, kita akan nantikan juga pengumuman resmi dari KPK. Namun sebelum itu, kita akan langsung bergabung dengan rekan Syaza Wisastro yang saat ini sedang berada di gedung KPK. Selamat siang, Syaza, bisa mendengar suara saya? Syaza Wisastro saat ini berada di gedung KPK untuk mengklarifikasi apakah sudah ada keterangan resmi yang dikeluarkan dari KPK terkait spesifik kasus apa yang melibatkan M. Sanusi. Syaza, silakan. Ya, Widya, memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi mengenai kasus apa, kasus yang membelit Muhammad Sanusi yang ditangkap oleh KPK Kamis malam yang lalu. Memang tadi pagi pimpinan KPK Agus Raharjo telah menyatakan bahwa hari ini dijadwalkan akan dilakukan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Muhammad Sanusi ini Kamis malam yang lalu. Muhammad Sanusi ini ditangkap oleh KPK sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat Kamis malam yang lalu, dan selain menangkap atau mengamankan Muhammad Sanusi, KPK juga menyita sebuah mobil mewah dengan merek Jaguar berwarna hitam. Selain itu juga menyita 2 tas besar lainnya. Walaupun hingga kini kami belum mendapatkan keterangan yang resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun telah dikonfirmasi kepada istri dan juga istri dari Muhammad Sanusi dan juga kader Muhammad Sanusi di Partai Gerindra bahwa mereka telah membenarkan bahwa Sanusi ini ditangkap atau diamankan oleh KPK malam tadi. Untuk informasi, Muhammad Sanusi ini merupakan ketua dari Komisi D DPRD DKI Jakarta, dan sebelumnya Sanusi juga menjabat sebagai ketua fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Dan Sanusi ini masuk dalam daftar bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Dan hingga saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa Sanusi ini belum memberikan laporan harta kekayaannya kepada KPK yang harusnya Sanusi sudah memberikan laporan harta kekayaannya sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta. Dan hingga saat ini kami memang belum mengetahui kasus apa yang membelit Sanusi hingga ditangkap oleh KPK. Dan selain menangkap KPK, malam tadi juga KPK melakukan penyegelan di beberapa ruangan di DPRD, yaitu ruangan pimpinan Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, ruangan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Dan untuk diketahui, Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi ini merupakan saudara kandung. Selain 2 ruangan tersebut, ada juga ruangan CCTV dan ruangan Kepala Bagian Perundang-undangan. Dan hari ini memang KPK sedang melakukan penggeledahan di ruangan-ruangan tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut atau mengambil barang-barang bukti yang dapat membantu penyelidikan KPK dalam kasus ini. Widya.
Baik, terima kasih rekan Syazawi Sastro. Kami akan nantikan tentunya perkembangan informasi terkait M. Sanusi yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Terima kasih Syaza, dan ternyata tidak semua orang ini terkejut atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD. Salah satu contohnya ada Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan bahwa katanya si lifestyle dari M. Sanusi ini sangat memungkinkan untuk dirinya terindikasi mengenai tindak pidana korupsi. Seperti apa pernyataan Basuki Cahayapurnama? Mari sama-sama kita saksikan. Mewah aja, jam tangannya miliaran. Saya kalau ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Ya, berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKP-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKPN enggak? Agak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alfa tuh ada kelas atas lah, Mercy yang V-Class, ya susah kita ngomong. Lalu ada S-Class, lalu ada Jaguar, lalu jam tangan Felipe Massa limited edition yang katanya KW tapi belum melaporkan LHKPN. Coba kita akan langsung konfirmasi dengan Lalola Ister, peneliti dari ICW. Selamat siang Lalola, bisa mendengar suara saya? Lalola Ister, kami akan mengkonfirmasi mengenai gaya hidup dari para pejabat yang terhormat. Lalola, kalau kita ingat beberapa bulan lalu kita membahas mengenai tabiat dari para anggota DPR yang hobi korupsi. Nah sekarang ada juga nih di pusaran DPRD. Lalola, nggak kapok ya teman-teman ini Lalola? Iya, sebetulnya kan kalau bicara soal gaya hidup sejak lama jadi permasalahan. Artinya begini, kenapa kemudian KPK juga concern soal laporan LHKPN? Ini antara lain juga kan untuk cross check apakah memang pendapatan yang diperoleh secara resmi oleh anggota DPR maupun pejabat negara atau aparat penegak hukum itu sudah sesuai dengan profil pekerjaannya, gitu. Artinya pendapatan resmi itu berbanding lurus dengan gaya hidup yang dimiliki. Sehingga jika kemudian ada gaya hidup yang diduga melampaui kemampuan dari yang bersangkutan untuk memiliki gaya hidup tertentu, nah itu patut diduga bahwa ada pendapatan-pendapatan lain yang tidak dilaporkan kepada KPK lewat LHKPN-nya. Gitu. Oke, Lalola, sorry, dikonfirmasi gaya hidup tertentu itu seperti apa sih? Apakah sama dengan yang tadi disebutkan oleh Ahok, mengendarai kendaraan-kendaraan bermobil atau bermerek mewah begitu, mempunyai jam tangan dengan harga 5 miliar rupiah, Lalola, atau seperti apa? Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi paling tidak begini, yang paling jelas parameternya adalah yang bersangkutan punya gaya hidup melampaui pendapatannya yang sah. Gitu. Kalau misalnya pendapatannya yang sah sebulan hanya 10 juta, tapi dalam satu bulan itu dia bisa punya pengeluaran lebih dari 10 juta, katakanlah 50 juta. Gitu. Nah itu kan sudah tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran yang dilakukan. Profilnya itu tidak sesuai dengan pekerjaan atau jabatan atau bahkan pendapatan yang dimilikinya. Nah, jika itu sudah dilampaui, nah itu kita patut menduga bahwa ada pendapatan atau penghasilan lain yang patut diduga juga berasal dari sesuatu yang tidak sah atau dari hal yang tidak dilaporkan dalam LHKPN-nya. Nah, baik Lalola, ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan tidak segera untuk melapor ke LHKPN. Padahal kita ketahui ada 4 periode dalam jabatan tertentu seorang pejabat untuk wajib melaporkan LHKPN. Atau jangan-jangan sekarang kita sudah bisa mencari pola. Ini teman-teman yang bandel, yang susah untuk melaporkan LHKPN harusnya diperiksa saja, begitu atau seperti apa Lalola? Ya memang ada kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang kita miliki sekarang. Undang-undang Tipikor itu tidak mengakomodasi apa yang disebut dengan norma illicit enrichment. Norma ini sebetulnya sudah kita sudah kita tanda tangani gitu ya. Artinya kita sudah sahkan dari Konvensi Internasional PBB soal anti korupsi. Tapi tidak ada peraturan turunan di level nasional. Apa sih kepentingannya norma illicit enrichment ini? Sebetulnya bisa menjerat orang-orang yang punya profil kekayaan di luar kewajaran, gitu ya. Di luar kewajaran ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada profil pendapatan yang tidak sesuai dengan profil pengeluaran atau gaya hidupnya, gitu. Nah, memang ada kesulitan karena kita tidak punya pasal yang mengatur soal norma ini, sehingga kita tidak bisa serta-merta memeriksa orang-orang yang tanda kutip
punya kekayaan melampaui kemampuannya gitu. Baik, Tapi ini Lala juga berarti ini mengutip tidak bisa suara dari para netizen. Ini kan bukan kali pertama seorang pejabat terkait kasus korupsi banyak sekali. Kalau kita melihat ini kasus korupsi anggota DPRD, kami memiliki informasinya mengenai korupsi Bank Pesantren, dan ada juga kasus korupsi Perdin, kasus korupsi Bansos, kasus suap LKP. Gimana Mbak Widya, Mas? Seperti tidak ada jeraknya begitu, padahal sudah ada ini beberapa kasus korupsi anggota DPRD juga sudah kami kumpulkan, seperti tidak ada seperti tidak ada efek jera bagi mereka, pada ada konsekuensi hukum yang menunggu, dan juga kita sekarang sedang gencar-gencarnya untuk melawan yang namanya korupsi. Lalola, masih saja dilakukan. Ya, sebetulnya kalau bicara soal penjeraan ini ada banyak hal yang bisa berkelindan dan juga saling mempengaruhi. Yang pertama kita bicara soal vonis. Kita agak familiar juga bahwa beberapa waktu yang lalu ICW juga sudah melansir tren vonis di tahun 2015 itu angkanya tidak menyenangkan. Itu rata-ratanya hanya 2 tahun sekian bulan gitu. Itu satu. Kedua, kita juga bicara kalau misalnya bicara pemidanaan, masih banyak remisi atau pembebasan bersyarat yang diberikan dengan cukup mudah kepada terpidana kasus korupsi. Begitu juga baru-baru ini kita juga tentu familiar bahwa ada keistimewaan tertentu yang diterima oleh para terpidana kasus korupsi. Sebetulnya ada mekanisme yang bisa kita tempuh kalau misalnya mau bicara soal penjeraan. Yang pertama kita bicara soal kemiskinan, gitu. Nah ini sebetulnya kita sudah punya rezim peraturan yang mendukung hal tersebut. Antara lain untuk undang-undang tindak pidana pencucian uang, gitu. Sebetulnya kita berharap bahwa bukan hanya KPK, tapi juga penegak hukum lain untuk menerapkan undang-undang tipikor dan TPPU secara tandem, gitu. Karena memang patut diduga setiap tindak pidana korupsi itu pasti diikuti oleh tindak pidana pencucian uang. Gitu. Itu satu, soal pemiskinan. Karena kami khawatir kalau hanya pidana badan, ini kan kalau nanti para terpidana itu keluar dari lapas, mereka masih akan punya kekayaan yang bisa mereka jadikan tumpuan hidup, gitu. Pun ketika mereka tidak lagi menjabat jabatan tertentu baik di bidang publik maupun privat. Gitu. Nah, sebetulnya wacana soal kemiskinan ini sepatutnya sudah harus digarap dengan serius gitu ya, terutama oleh penegak hukum. Jadi intinya Anda juga menganggap penegak hukum masih belum menunjukkan keseriusan dan juga komitmen untuk memberantas korupsi, begitu apalagi di kalangan para pejabat ya. Lalola, Ister, terima kasih peneliti ICW sudah bergabung dan juga memaparkan beberapa kasus yang ternyata membuat kita tercengang kembali mengenai kelakuan-kelakuan Dewan Rakyat yang terhormat. Terima kasih Lalola, selamat kembali menjalani aktivitas Anda. Dan pemirsa Netizen News masih akan kembali dengan topik kedua mengenai pungli di Pemakaman DKI Jakarta. Benarkah sepertimu? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami. Kita langsung akan menuju ke narasumber saya sambil menunggu juga yang ada di ujung telepon ya. Nah, Bang Haji Lulung, Anda mengatakan lewat beberapa media begitu, mengatakan bahwa saya prihatin atas penangkapan rekan Sanusi. Saya ingin tanya dulu, mungkin teman-teman di DPRD pada mayoritasnya itu seperti apa? Iya, saya baru tahu sore kemarin, sekitar jam 19, waktu Indonesia bagian Barat, saya merasa kaget saja kan. Kemudian merasa prihatin paginya, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang pembahasan Raperda Jonasi dan Raperda reklamasi itu sudah dianggap selesai. Oleh karenanya memang tinggal paripurna saja, paripurnanya memang tidak korum. Karena kenapa? Karena teman-teman melihat ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bila mana pemerintah membuat kebijakan, masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek. Artinya bila mana ada kebijakan yang merupakan surat keputusan gubernur tentang proyek reklamasi Blok G itu, ya masyarakat harus diikut sertakan, harus diskusikan. Nah, dari itulah masing-masing teman-teman di praksi itu kontroversi terhadap persoalan. Kontroversi artinya terbelah? Iya, kontroversi. Ada 3 partai ya, terutama praksi saya, praksi Partai Persatuan Bangunan, praksi Golongan Karya dan praksi Demokrat, kemudian yang pecah. Enggak, ini pecah nih. Pecah. Ya, PDIP juga pecah ya. Jadi masih beranggapan ini belum bisa dilakukan karena tidak lagi cuma berdasarkan surat keputusan. Surat keputusan tadi katakan bahwa itu adalah merupakan kebijakan pemerintah dan kemudian ini ya
masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek tadi. Baik, Bang Haji, ketika kemudian Bang Sanusi dianggap atau diduga menerima suap begitu ya, karena sudah operasi tangkap tangan. Nah, sebenarnya di mana sih celahnya, Bang Haji, kalau memang ini masih belum ibaratnya quorum begitu ya, tidak kemudian satu suara, di mana sih sebenarnya celahnya Bang Sanusi ini yang Anda perkirakan mungkin? Iya, saya hampir tidak mengerti ya. Saya hampir tidak mengerti. Memang Pak Sanusi kan di alat kelengkapan di Ketua Komisi D. Ada Ketua Komisi D. Oleh karenanya saya tidak habis pikir kenapa Pak Sanusi bisa bertemu dengan cara-cara sendiri, dengan barangkali ya, ini masih dugaan kan, cara-cara sendiri, terus ngelobi-lobi sendiri kepada yang bersangkutan, yang mempunyai pekerjaan di sana, kemudian ketangkep tangan. Nah, ini nanti kita serahkan persoalan ini kepada penegak hukum, agar penegak hukum ini bisa menyelidiki dan menyidik apa sebenarnya permasalahan yang sehingga Pak Sanusi ditangkap OTT oleh KPK. Baik, sebelum kita ke Mas Hanta Yuda ya, kita dengarkan dulu apa kata dari Wakil Ketua DPRD M. Taufik yang juga kakak dari M. Sanusi ya pada saat pasca penetapan dan juga penangkapan. Memang ada komitmen Pak Prabowo yang ditunjukkan untuk turut melakukan pemberantasan korupsi. Karenanya kita akan melepas itu sepenuhnya. Kemudian sesuai dengan mekanisme organisasi, aturan dasar dan anggaran dasar dan rumah tangganya, bahwa kalau terbukti maka kita akan usulkan pemecatan. Kita minta pisahkan perlakuan individu dengan institusi partai. Ya. Pisahkan itu perlakuan individu dengan institusi partai. Institusi partai kami tegas-tegas mengatakan tidak melindungi orang yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada pendampingan hukum. Nah, menurut saya sebagai dokter siapkan, tapi partai tidak menyiapkan pendampingan hukum. Itulah bagian dari komitmen partai. Ya, dari sinyal yang diberikan oleh M. Taufik itu Mas Hanta ya, bahwa dirinya mengurus pembelaan hukum dengan keluarga pribadi, artinya tidak sama sekali bersama dengan partai begitu ya. Artinya di sini tadi mengatakan juga kami ya sudah komitmen, kami akan mengurus sendiri, menggunakan pembelaan hukum sendiri. Tapi ketika kemudian ini terjadi, Mas Hanta analisa awal seperti apa? Ya, pasti publik begini, fenomena ini kan bukan fenomena pertama. Betul. Kerap terjadi di hampir semua partai. Yang akan dibaca oleh publik tentu adalah respons dari partai itu seperti apa. Betul. Dan itu akan menentukan seperti apa babaknya, apakah panjang atau pendek atau akan segera tuntas sebagainya. Kalau misalnya partai punya sikap, komitmen yang tegas mengatakan bahwa ya kalau tadi memberi bantuan hukum bukan partai, tapi partai ada sikap tegas misalnya pemecatan, secara langsung, ya? Secara langsung atau diminta mengundurkan dan sebagainya, berarti itu clear, ada komitmen dari partai. Kalau indikasinya memang korupsi semacam ini tidak ada kaitan dengan partai, kecuali ada kaitan dengan partai, itu akan panjang. Tapi tergantung partainya. Kalau partainya kemudian ini membuat panjang ini tergantung sikap partainya. Kalau partainya kemudian mengatakan ini ada konspirasi politik, ini ada itu kan semakin panjang nantinya. Tapi kalau partai mengatakan apapun apa yang dilakukan oleh kadernya, partai tetap tegas menyerahkan kepada KPK, menurut saya akan cepat tuntas ya paling tidak, dan bisa sebaliknya akan memberikan disinsentif elektoral bagi partai. Tapi bisa sebaliknya kalau partai itu bisa mengirimkan pesan kepada publik tentang sikapnya terhadap hal-hal seperti ini. Yang dengan ketegasan yang jelas gitu dari pada saat itu terjadi. Iya, seperti apa. Jadi harus clear. Harus clear. Selain memang partai tidak ada kaitan dengan kasus per kasus itu. Baik, Mas Hanta, Bang Haji dulu. Ya, artinya begini, saya setuju dengan Abang, jangan bermain api. Saya melihat memang ada persoalan yang substansinya bukan saja pada persoalan Pak Sanusi. Ini adalah persoalan bersama-sama di dalam rangka untuk merealisasi sebuah proyek raksasa, katakanlah di Blok G, dengan surat keputusan Pak Gubernur DKI Jakarta, kemudian ada usulan tentang raperda zonasi dan reklamasi. Usulan itu dari pemerintah daerah dan dibahas oleh kita. Memang ada waktu-waktu yang menghabiskan waktu, menguras tenaga, bahkan dari beberapa fraksi, terutama fraksi kami, fraksi Golkar dan fraksi Demokrat, ini menolak soal reklamasi.
kemudian raperda ini tidak lagi cepat diparipurnakan. Ini yang menjadi persoalan saling kejar-mengejar, ya, saling kejar-mengejar. Saya biarkanlah saya katakan ini, saya setuju itu tadi ada sebuah grand corruption tadi, ya. Biar kita serahkan kepada penegak hukum, tidak saja berhenti di Sanusi barangkali. Dan alhamdulillah tadi ada kesadaran, ada kesadaran yang tumbuh dari sahabat saya Arisman tadi. Dia menyerahkan diri, dan dari Arisman ini apa keterangannya? Apakah memang saudara Sanusi atas nama sendiri tadi yang dikatakan oleh saudara Taufik kakaknya? Apakah memang ini menyangkut persoalan kedewanan? Kalau menyangkut persoalan kedewanan, saya katakan kalau praksi saya, praksi Demokrat, praksi Golkar memang tidak sependapat soal itu. Nah, kalau itu ada persoalan kedewanan, saya pikir ya kita lihat saja nanti penegakan hukum apa yang akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Bang Ruhut. Bang Ruhut, mungkin kalau bisa disederhanakan, ini kan intinya berangkat dari sebuah kesempatan yang namanya ada proyek raksasa, lalu kemudian butuh keputusan yang quorum, artinya banyak celah di sana. Bang Ruhut, ada pesan apa sebagai politisi senior yang melihat celah ini banyak sekali di gedung Dewan, baik DPR, DPRD, dan yang lain-lain? Silakan, Bang Ruhut. Iya, pengalaman saya berapa periode di Senayan, saya mohon kepada semua kita yang dipercaya rakyat menjadi wakil rakyat, ya, jangan manakala sebelum kita mendapat kesempatan, kita seperti orang yang paling suci, habis orang kita sikat semua. Tetapi manakala kita dapat kesempatan, mulai hati kita goyah, saya mohon janganlah. 10 jari saya memohon kepada seluruh sahabat-sahabat saya dari tingkat pusat sampai kabupaten kota, tolong jangan. Karena ingat, rakyat miskin karena ulah koruptor, dan saya acung jempol kepada 5 komisioner mitra saya, dan tetap fraksi saya safe KPK. Baik, intinya katakan tidak pada korupsi, begitu Bang Ruhut ya? Kita sepakat soal itu ya? Itu jelas. Baik. Bang Ruhut Sitompul, politisi senior Partai Demokrat, terima kasih Bang Ruhut. Kita lihat bagaimana semangat Anda ini, sudah pakai topi baret nih Mas Hanta ya. Musuhnya agak lebih galak lagi kita. Terima kasih Bang Ruhut, selamat malam. Selamat bekerja lagi dalam pembinaan kader-kader ya. Terima kasih. Selamat malam. Kita akan sambung lagi pakai Indonesia Malam dengan Mas Hanta. Nanti kita akan bicarakan lagi soal grand corruption, karena tidak main-main ya, menyangkut sebuah proyek besar juga. Saya mengutip apa kata Bang Haji Lulung ya. Kalau memang kita melihat sosok Bang Sanusi ini kan juga nggak asing untuk media, begitu kan, Abang Lulung, dan bisa lihat juga dari cara berbicara mungkin smart, percaya diri dan lain-lain. Tapi Anda harap-harap cemas tidak sih seorang Sanusi saja bisa masuk ke dalam ini gitu? Apalagi yang lain misalnya? Ya, memang kan ini dari niat masing-masing teman-teman dalam bekerja. Mereka punya komitmen nggak terhadap sumpah mereka pada waktu itu. Kemudian ini pekerjaan sesungguhnya bukan pekerjaan kedewanan. Kan ada saja barangkali secara individu dia secara kebetulan ketua kelengkapan dewan, jadi ketua komisi yang punya kompetensi dengan persoalan reklamasi. Ini kan bisa saja mereka sendiri kemudian. Tapi kan memang di dalam kedewanan juga belum beres kan, masih ada perbedaan. Maka dari itu. Artinya itu adalah belum sesuatu yang pasti gitu. Makanya dari itu saya katakan ini kan tergantung kepribadian teman-teman. Apakah teman-teman melihat secara makro, secara universal dalam persoalan pembahasan ini? Karena memang pembahasan ini tertunda-tunda hanya dari itu saja, dari paripurna saja. Jadi secara keseluruhan hasil raperda di Balegda itu tentang zonasi dan reklamasi sudah selesai. Jadi ini tentang itu saja, tentang apa? Nah, ini berkali-kali. Karena ini berkali-kali barangkali ini menjadi perhatian. Saya sudah ingatkan kepada teman-teman, terutama orang-orang yang bersangkutan di balik ini harus hati-hati mencermati ini. Tapi kan tadi dari awal kita bilang ya, ini kan grand corruption kalau mengutip kata Pak Laude. Tapi kalau Bang Haji Lulung tadi memberikan sinyalnya ini bahwa iya grand corruption, tapi kemudian jalannya apa yang dipilih oleh Bang Sanusi ini adalah individu. Ya bisa saja itu secara individu, karena kalau saya lihat uang segitu besar misalkan, ini cuman ini aja ya, perkiraan saya, berapa sih yang akan didapat kalau dia minta segitu, kemudian anggota baliknya itu hampir misalkan hampir 30 orang lah ya. Berapa dia akan dapat itu? Saya pikir ini memang
apa yang dibilang Pak Taufik tadi, ini menyangkut partai atau tidak? Nah, justru Pak Taufik sendiri, kalau saya mendengar tadi, Pak Taufik sendiri itu menilai ini ada artinya ada hal-hal yang bersifat pribadi antara Pak Sanusi dengan Arisman tadi. Baik. Dengan perantara Pak Arisman, karena hubungan kita akan lanjutkan. Kalau memang ini mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Laude ya, sebagai pimpinan KPK, bahwa ini adalah grand corruption, artinya tidak hanya, kalau tadi Bang Haji bilang, saya juga bingung kok ngurus sendiri, ketemu dengan presi sendiri. Kalau memang Pak Laude bisa mengatakan atau berasumsi adalah grand corruption, kira-kira pihak-pihak mana sajakah yang bisa saja begitu terlibat? Terlibat bukan berarti bersalah. Iya, masih bersama di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lihat dulu bagaimana biodata dari Muhammad Sanusi, anggota DPRD yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan sejauh ini ada informasi juga bahwa Presidir yang juga ikut terlibat di dalam kasus ini juga sudah menyerahkan diri. Ini profilnya ya. Karir yang berjalan termasuk menjadi Ketua Komisi D ya, Bang Haji ya, Ketua Fraksi Gerindra dan juga Bendahara DPD. Karir Ketua Bidang Politik di KNP DKI Jakarta dan Sekretaris PKP Jakarta Utara. Jadi pengalaman dalam bidang politik, Mas Hanta, kalau yang Anda rasakan atas nama Muhammad Sanusi ini seperti apa? Sedang naikkah atau mungkin bagaimana yang Anda lihat konsultasinya? Tentu sedang naik ya, kalau kita baca profilnya itu di PKP partai sebelumnya, kemudian sekarang di Ketua Komisi, menurut saya ya naik ya, meskipun nanti klimaks dengan peristiwa ini, ya tetapi yang perlu didalami tadi yang Balkis katakan, menurut saya political corruption seperti ini biasanya tidak melibatkan satu lokus. Ini grand corruption bahasanya. Apalagi grand corruption, pasti kita ingin tuntas biar untuk perbaikan negeri tidak menguap, tidak saling sandra dan seterusnya. Artinya lokus yang saya maksud itu paling tidak kalau political corruption itu satu, ada lokus, ini kan legislatif yang kita bicara. Kemudian ada pihak korporasi yang kemudian sudah menyerahkan diri, dan lokus ketiga biasanya eksekutif. Itu ada kaitannya kebijakan, apalagi raperda itu kan harus ada kesepakatan dari berbagai macam eksekutif dan legislatif. Nah, jadi menurut saya memang ini momentum ya, seleksi kalau dikaitkan dengan Pilkada DKI ya mungkin bagian dari proses ke sana. Mudah-mudahan ini proses seleksi, tanda petik seleksi alam sebenarnya yang dilakukan melalui proses hukum di KPK. Jadi sudah benar ya Pak Laude bilang grand corruption, karena memang tidak mungkin nih kayaknya hanya tergantung ujungnya segelintir nanti. Orang. Iya, gitu ya? Tergantung ujungnya. Jangan sampai nanti kita lihat selanjutnya. Tentu kita kasih memberi dukungan kepada KPK. Ujungnya seperti apa? Kalau ke grand corruption berarti pasti akan ada hal yang lebih besar. Gitu. Baik. Kalau kita baca beberapa komentar ya, Bang Haji, juga dari beberapa pihak, tokoh-tokoh juga ya. Mungkin kalau dari Bang Haji tadi kata yang dikatakan juga prihatin dan juga kaget. Ketua DPRD juga kaget karena baru tahu Pak Prasetyo Edy ya. Lalu kemudian Pak Wagub juga mengatakan bagus itu sekalian bersih-bersih semuanya, dan paling bagus bersih-bersih dari atas, itu menurut Pak Wagub ya. Pak Ahok juga sudah berkomentar tentang sedikit kehidupan dari Sanusi yang dikabarkan hidupnya mewah, dikatakan Pak Ahok seperti itu. Nah, kita juga akan mendengarkan nih kira-kira komentar dari Bang Ruhut Sitompul yang pokoknya pas saya buka ini udah ada komentarnya aja di dunia media sosial ya. Bang Ruhut, Anda sudah berkomentar soal kasus ini. Bang Ruhut, selamat malam, sedang ada di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa yang Anda katakan di media soal kasus Sanusi ini? Apa sih sebenarnya persepsi Anda soal itu? Silakan. Selamat malam, Balkis. Malam, Bang Ruhut. Setia TV One dan sahabat-sahabat saya, Dulung dan Hanta Yuda. Jadi saya hanya mengatakan, jangan kita pintar menunjuk hidung orang lain sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri. Dan saya mohon, ini kerja daripada KPK, kebetulan produk saya salah satu dari Komisi 3, mereka mitra kami, saya acung jempol kepada Pak Agus, Ibu Basaria Panjaitan, Pak Alex, Pak Saud Situmorang, dan Pak Laude. Jadi ini tidak ada politiknya. Kok lucu mengkait-kaitkan dengan politik? Karena itu saya ingatkan, jangan main api, nanti terbakar. Oke, Bang Ruhut, ini kan bukan pertama kalinya ya, anggota DPRD, anggota DPR, bahkan mungkin penegak hukum sekalipun ya yang terjerat kasus korupsi, mau itu gratifikasi, suap, dan lain-lain ya.
sepertinya memang ada yang salah, dan apalagi kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Laude ya, grand corruption. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman dulu soal grand corruption. Apa yang bisa Bang Ruhut sampaikan soal grand corruption yang terjadi di DPRD? Atau mungkin pada di Indonesia saat ini? Yang dibilang Pak Laude itu benar, ya, grand corruption. Supaya kita tidak kena hal ini, kan saya selalu mengingatkan, ya, berjalanlah di jalan hukum. Selama dia berjalan di jalan hukum, kita tidak masuk dalam lingkaran itu. Karena itu saya mohon, bersyukur kita jadi wakil rakyat, sama DPR RI, sama DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, ya. Kita wakil rakyat, rakyat miskin karena ulah para koruptor. Janganlah, ya. Yang lain-lain jangan ketawa dulu, kalian karena belum ketangkap, ya. Karena itu apa yang dibilang Pak Laude, waspada. Waspadalah. Tapi lebih baik seperti yang saya tekankan. Ya. Jangan main api, nanti terbakar. Oke, Bang Lulung mau punya obrolan sama Bang Ruhut, silakan loh Bang Lulung, silakan. Ya, Bang Ruhut ini senior saya banyak belajar dengan beliau. Dia pernah katakan sama saya pada kasus UPS tempo lalu, waktu lalu. Ya. Dia katakan, Dinda jalanlah kalau Dinda tidak bersalah. Dia juga pernah menghubungi beberapa kawan-kawan di Baresim, ya. Beliau mengatakan ya Haji Lulung itu orang baik. Terima kasih Bang. Ya, Bang Sanusi ini hubungan yang memang dari dulu ya, dulu dia memang dulu pekerja properti ya. Jadi Sanusi ini memang sudah sejahtera dulu, baru masuk DPRD. Baik Pak, saya juga yang agak sedikit lucu adalah kemudian bahkan dalam suap pun kita bisa sudah membagi-bagi. Kalau jumlah yang segini kira-kira bisa dibagi berapa orang gitu ya. Ini agak oke. Tapi kita dengarkan dulu Pak Santa, tolong baca gestur ini karena kemudian kita lihat Pak Basuki Cahayapurnama juga memberikan responnya terhadap penangkapan M. Sanusi ya. Kita dengarkan dulu Pak Gubernur DKI Jakarta. Dia hidupnya mewah aja, jam tangannya miliaran. Saya kalau ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Nggak tahu, kamu tadi cek di KPK lah. Sekarang makanya saya dari dulu konsisten bilang, kalau mau jadi pejabat, harus lapor LHKPN. Ya kan, kalau kamu lapor LHKPN, terus buktikan pajak yang kamu bayar berapa, baru kamu bisa pantas ngomong, teriak-teriak. Itu yang saya bilang kan, ya kamu cek aja. Tweet Dubes RI untuk Jepang, Yusron Iza Mahendra itu pun mendapat kecaman dari sejumlah pihak kalangan, termasuk anggota Komisi 1 DPR. Yang pertama adalah dari Tantowi Yahya. Tantowi menyatakan, Dubes tidak boleh bermain di arena politik praktis, tidak boleh menunjukkan keberpihakan ke satu calon dalam kontestasi politik. Selanjutnya dari Charles Honoris. Seorang dubes adalah perwakilan negara di negara sahabat, bahkan sebagai simbol NKRI di negara tersebut. Dubes Yusron tidak mencerminkan kebinekaan yang merupakan salah satu pilar dari bangsa ini. Masih dari Komisi 1 DPR ada Supyadin Aris Saputra. Apa yang dilakukan oleh Pak Yusron secara etika tidak baik. Seharusnya Pak Yusron tidak mencampuri hal-hal yang di luar tugas dubes. Terakhir dari Dimyati Natakusuma, saya akan ingatkan ke Pak Yusron, sudahlah tidak usah menyerang personal seperti itu. Komunikasi by phone kan bisa. Isi pesan yang dinilai rasis dalam laman sosial media milik adik calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra, yaitu Yusron Iza Mahendra dinilai tidak pantas. Pasalnya dalam laman Twitter, Yusron itu menuliskan bahwa pesan terkait rasisme etnis Tionghoa di Indonesia. Saya tidak spesifik kepada apa yang disampaikannya, tapi intinya buat saya, isu rasial itu tidak boleh. Itu tidak baik di dalam konteks demokrasi kita. Saya kira kalau kita mau bersaing, bersainglah dengan sesuatu yang sifatnya kinerja, ya, bukan dengan sesuatu yang sifatnya primordialisme. Ya, itu primordialisme saya kira kita tinggalkan. Kita mari bersaing dengan cara-cara yang ya basisnya kinerja, program dan sebagainya. Menanggapi kicauan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Yusron
Iza Mahendra di akun Twitternya yang bernada rasial terhadap Basuki Cahayapurnama, pihak Kementerian Luar Negeri sudah mengingatkan kepada para kepala perwakilan termasuk Duta Besar untuk fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar masyarakat sebaiknya menghindari pernyataan yang bersifat rasial. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata mengatakan seharusnya para kepala perwakilan Indonesia, baik dubes maupun konsulat jenderal di luar negeri, untuk fokus kepada tugasnya dan tidak mengurusi masalah lain. Pihak Kemenlu sendiri belum mengambil keputusan langkah apa yang akan diambil terkait tulisan Yusron Iza Mahendra di akun Twitternya. Ya, ini yang kembali saya bilang kan bahwa mereka harusnya fokus kepada isu-isu yang telah diberikan oleh pemerintah kepada tugasnya di posnya tersebut. Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanggapi santernya isu SARA jelang Pilkada Jakarta. Menurut Lukman, sebaiknya masyarakat menghindarinya karena Indonesia adalah negara dengan multi etnis, agama, dan budaya. Sebelumnya melalui akun Twitter, Yusron Iza Mahendra yang juga adik kandung dari bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra, mengatakan jika gaya kepemimpinan Ahok terlalu arogan. Tulisan Yusron juga menyinggung etnis tertentu yang dianggap sebagai kalimat rasial. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menganggap Yusron Iza Mahendra sebagai orang yang rasis dan menjatuhkan kredibilitas Ahok dalam pencalonan pilkada mendatang. Makin banyak calon, orang Jakarta makin untung. Asal dengarnya program ya, bukan dengerin nakut-nakutin. Ada yang nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lo, kasihan lo, turunan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar gitu loh, itu rasis. Ya enggak, apalagi dubes di Jepang lagi ngomong adiknya Yusril. Pakai nasihat begini, ini bahaya. Ini negara bahaya. Kemarin saya udah bilang sama orang-orang yang bilangin Bu Retno tuh Menlu, kalau kamu punya dubes kayak gini, waduh ini bukan Indonesia. Lain kali jangan taruh lagi orang yang pengen rubah sila pertama Pancasila. Ahok mempersilahkan siapa saja untuk mencalonkan diri dalam pilgub mendatang, asal dengan cara dan jalan yang baik, bukan dengan menyebar kebencian dan diskriminasi. Tim Liputan, Berita 1. Besaran korupsi seperti kita ketahui sebelumnya dan juga gencar di pemberitaan Metro TV terkait OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Kamis malam kemarin, di mana anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi ditangkap penyidik KPK pada Jumat kemarin dini hari, di mana akhirnya DPP Gerindra angkat bicara mengenai kabar OTT KPK terhadap kadernya M. Sanusi. Nah, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan jika terindikasi korupsi maka tindakan tegas partai tentunya akan diambil. Kita akan lihat dulu beberapa headline pemberitaan terkait OTT anggota DPRD DKI yang dimana KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti begitu, dan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Sanusi ini tentunya ikut ditangkap dalam OTT yang dilakukan KPK hari Jumat malam kemarin. Dan kita lihat dulu juga respon dari para netizen. Iya, kita lihat respon dari para netizen. @Vanessasi, ini si MS belum jadi nyalonin diri gubernur DKI, udah kena OTT KPK. Malu sama omongan keluar-keluar syariat Islam di Jakarta, tapi situ korupsi. Oke, terima kasih Vanessa. Lalu juga ada Rustam Ibrahim, Ahok tidak perlu kasih komentar apapun soal penangkapan anggota DPRD DKI Sanusi. Fokus kinerja dan elektabilitas akan semakin meningkat. Lalu kita akan lihat juga respon-respon lainnya dari para netizen dari @WJB. Menunggu respon dari M. Taufik kakaknya Sanusi soal penangkapan adiknya oleh KPK. Masih sok gagah apa enggak? Oh astaga, sok gagah sebutannya. Kantor kakak Sanusi M. Taufik DKI juga disegel KPK. Besar kemungkinan akan diumumkan sebagai tersangka juga hari ini. Kalau kita melihat tren yang selalu dilakukan KPK, kita mendengar mengenai Jumat Keramat. Nah, kita akan nantikan juga pengumuman resmi dari KPK. Namun sebelum itu, kita akan langsung bergabung dengan rekan Syaza Wisastro yang saat ini sedang berada di gedung KPK. Selamat siang, Syaza, bisa mendengar suara saya? Syaza Wisastro saat ini berada di gedung KPK untuk mengklarifikasi apakah sudah ada keterangan resmi yang dikeluarkan dari KPK terkait spesifik kasus apa yang melibatkan M. Sanusi. Syaza, silakan.
Ya, Widya, memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi mengenai kasus apa, kasus yang membelit Muhammad Sanusi yang ditangkap oleh KPK Kamis malam yang lalu. Memang tadi pagi pimpinan KPK Agus Raharjo telah menyatakan bahwa hari ini dijadwalkan akan dilakukan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Muhammad Sanusi ini Kamis malam yang lalu. Muhammad Sanusi ini ditangkap oleh KPK sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat Kamis malam yang lalu, dan selain menangkap atau mengamankan Muhammad Sanusi, KPK juga menyita sebuah mobil mewah dengan merek Jaguar berwarna hitam. Selain itu juga menyita 2 tas besar lainnya. Walaupun hingga kini kami belum mendapatkan keterangan yang resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun telah dikonfirmasi kepada istri dan juga istri dari Muhammad Sanusi dan juga kader Muhammad Sanusi di Partai Gerindra bahwa mereka telah membenarkan bahwa Sanusi ini ditangkap atau diamankan oleh KPK malam tadi. Untuk informasi, Muhammad Sanusi ini merupakan ketua dari Komisi D DPRD DKI Jakarta, dan sebelumnya Sanusi juga menjabat sebagai ketua fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Dan Sanusi ini masuk dalam daftar bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Dan hingga saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa Sanusi ini belum memberikan laporan harta kekayaannya kepada KPK yang harusnya Sanusi sudah memberikan laporan harta kekayaannya sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta. Dan hingga saat ini kami memang belum mengetahui kasus apa yang membelit Sanusi hingga ditangkap oleh KPK. Dan selain menangkap KPK, malam tadi juga KPK melakukan penyegelan di beberapa ruangan di DPRD, yaitu ruangan pimpinan Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, ruangan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Dan untuk diketahui, Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi ini merupakan saudara kandung. Selain 2 ruangan tersebut, ada juga ruangan CCTV dan ruangan Kepala Bagian Perundang-undangan. Dan hari ini memang KPK sedang melakukan penggeledahan di ruangan-ruangan tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut atau mengambil barang-barang bukti yang dapat membantu penyelidikan KPK dalam kasus ini. Widya. Baik, terima kasih rekan Syaza Wisastro. Kami akan nantikan tentunya perkembangan informasi terkait M. Sanusi yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Terima kasih Syaza. Dan ternyata tidak semua orang ini terkejut atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD. Salah satu contohnya ada Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan bahwa katanya si lifestyle dari M. Sanusi ini sangat memungkinkan untuk dirinya terindikasi mengenai tindak pidana korupsi. Seperti apa pernyataan Basuki Cahayapurnama? Mari sama-sama kita saksikan. Wah aja, jam tangannya miliaran, saya kalau ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Ya, berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKP-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKP enggak? Agak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alphard tuh ada kelas atas lah, Mercy yang V-Class, ya susah kita ngomong. Lalu ada S-Class, lalu ada Jaguar, lalu jam tangan Felipe Massa Limited Edition yang katanya KW, tapi belum melaporkan LHKPN. Coba kita akan langsung konfirmasi dengan Lalola Ister, peneliti dari ICW. Selamat siang Lalola, bisa mendengar suara saya?